Tahun 2008, di awal kepemimpinan Gubernur Haji Awang Farouk Ishak dan Wakil Gubernur Haji Farid Wajidi, disampaikan visi Kaltim Bangkit 2013. Dalam upaya menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kalimantan Timur tahun 2009-2013 telah menetapkan slogan pembangunan. Berbagai program pembangunan telah memberikan perubahan nyata terhadap kemajuan pembangunan, antara lain peningkatan PDRB Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 ini diperkirakan juga melampaui rata-rata nasional. Menurunnya tingkat pengangguran, penurunan angka kemiskinan, serta kenaikan angka IPM. Melalui 3 agenda, Kalimantan Timur diarahkan menjadi kawasan yang aman, demokratis, damai, dan memiliki pemerintah yang baik dan bersih, kuat secara ekonomi, SDM yang berkualitas, dan masyarakat yang sejahtera. Di bidang reformasi birokrasi, Kalimantan Timur pada tahun 2009 mencatat predikat ranking 1 dari 5 Pemprov terbaik dan peringkat keempat dari 5 Pemprov terbaik integritas sektor publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaltim juga berhasil dalam pembentukan berbagai sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, serta pembangunan fasilitas masyarakat. Tahun 2009 terjadi penurunan produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga berlaku dengan migas karena penurunan produktivitas pertambangan dan galian. Namun, tahun 2010 diasumsikan angka capaian PDRB akan melampaui capaian 2009. Mengembangkan beberapa kawasan andalan untuk dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah, nasional, bahkan internasional. Kalimantan Timur berada di lokasi strategis di Selat Makassar yang berada di Alki 2. Beberapa capaian hasil pembangunan infrastruktur tahun 2010 sebagai penggerak ekonomi antara lain pembangunan sarana transportasi yang meliputi jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan lintas Kalimantan. Pembangunan jembatan, jalan tol, dan beberapa bandara. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dengan pembangunan berbagai ruas jalan dan pengembangan bandara di kawasan perbatasan serta pembangunan sarana dan prasarana air. Pencapaian pembangunan bidang pertanian tahun kedua RPJMD antara lain meningkatnya luas kebun kelapa sawit, produksi sawit dan ekspor CPO di Kalimantan Timur secara signifikan. Pencetakan sawah baru, pengadaan sarana pertanian dan berbagai bantuan teknis untuk mewujudkan swasembada beras. Berkembangnya peternakan melalui bantuan pengadaan ternak, pengadaan sarana, dan prasarana kesehatan hewan. Meningkatnya produksi perikanan Kalimantan Timur yang bersumber dari perikanan tangkap dan budidaya. Di Kalimantan Timur, unit-unit koperasi telah berkembang dengan pesat dengan kenaikan yang mengesankan. Demikian pula peningkatan dalam bidang usaha kecil dan menengah UKM melalui penyaluran kredit dan bantuan teknis dari Bank Kalimantan Timur. Telah dikembangkan beberapa sarana dan prasarana wisata dan pengembangan objek wisata baru.
meningkatnya kunjungan wisata ke Kalimantan Timur dengan pendapatan 24,41 juta US dollar dan 41.692 miliar rupiah atau meningkat 31% dari tahun 2008. Program Kalimantan Hijau diimplementasikan melalui kegiatan penanaman berbagai jenis tumbuhan pada daerah-daerah lahan kritis, ekstambang, dan lokasi lainnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan penanaman 2 juta pohon di seluruh Kalimantan Timur. Hingga tahun 2010, PT Total Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemprov telah melakukan penanaman mangrove di kawasan Delta Mahakam sebanyak 10 juta pohon, di samping yang ditanam oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Dilaksanakannya pengamanan hutan lindung serta hutan taman nasional. Melalui kerjasama dengan pemerintah Norwegia, telah dicanangkan 9 kandidat pilot project dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Realisasi ekspor non-migas Kalimantan Timur sampai bulan September 2010 mencapai 8,9 miliar US dollar atau terjadi kenaikan 35,13%. Dengan memperhatikan besaran ekspor-impor, maka hingga September 2010, Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan sebesar 7,3 juta US dollar. Dalam rangka peningkatan ekspor non-migas, telah dilakukan beberapa kegiatan promosi, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pengadaan sarana pengujian laboratorium dan monitoring lapangan, serta pengembangan usaha-usaha primer yang ramah lingkungan. Klaster industri berbasis komoditas unggulan dan berorientasi ekspor. Capaian hasil pembangunan bidang ketenaga listrikan tahun kedua RPJMD Kalimantan Timur sampai tahun 2009 untuk sistem Mahakam, Isolated, dan Tarakan kapasitas terpasang 519 MW dengan beban puncak 314 MW. Pengembangan pusat listrik tenaga surya PLTS telah disalurkan ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur untuk rumah tangga dan lampu jalan. Untuk mengatasi persoalan kekurangan kelistrikan di Kalimantan Timur, langkah-langkah yang diambil pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain melalui pembangunan PLTU dan PLTG. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja. Secara nasional, Kalimantan Timur di atas rata-rata nasional dan menempati urutan kelima IPM tertinggi. Pembangunan di bidang kesehatan menunjukkan perkembangan yang semakin baik pula. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan juga cenderung semakin menurun. Alokasi anggaran kesehatan melalui APBD provinsi semakin meningkat.